Selamat pagi Portibi, Horas di hita salut na medyo juaman kita krena. Jadi kembali lagi dengan Opung Parbelak ya. Jadi Opung ingin menyoroti dulu sebuah kasus yang lagi viral. Apa itu? Seorang sintua HKBP yang satu gereja dengan kami tapi walaupun beda daerah, seorang sintua HKBP yang bernama George Jintar Simamora ditangkap polisi cuman gara-gara apa? Gara-gara makan anjing. Hati-hati kalian yang makan anjing. Nggak tahu lagi aku bagaimana hukum di negeri ini. Gara-gara makan anjing dikenakan pasal penadahan sama dia dan dituntut dihukum penjara selama 3 tahun dan sekarang Amang itu sudah disel. Kok lebih berat hukuman Amang itu? Gara-gara makan anjing lebih berat hukumannya daripada koruptor, lebih berat hukumannya daripada orang yang menyelewengkan dana anggaran, lebih berat hukumannya daripada orang yang makan uang bansos. Hebat kali kalian. Aku bukan mau mempersalahkan polisi, tidak. Ya, aku tidak mau bilang gara-gara orang Bataknya itu. Tidak. Kejadian ini terjadi di Pekanbaru, di Kecamatan Payung Sekaki. Ya, kenapa aku terang benderang seperti ini bicarakan? Karena apa? Karena sudah ada di media sosial. Udah ada beritanya. Iya kan? Yang jadi pertanyaan, kok gara-gara makan anjing? Dikatakan katanya ini anjing hasil curian. Mana tahu Amang itu kalau itu anjing hasil curian? Begitu datang orang yang jual, mau anjing Amang. Berapa harganya? Sekian-sekian. Dilah harganya 140.000. 140.000 dibayar dengan penjara selama 3 tahun. Jadi kalian yang makan anjing, termasuk saya, hati-hati. Sebentar lagi ditangkap polisi nih. Karena apa? Karena kita makan daging anjing, ya. Dan juga yang menciptakan lagu sayur kol sebentar lagi ditangkap polisi. Makan daging anjing pakai sayur kol. Untung aja anjing yang dimakan itu, yang pakai sayur kol itu bukan anjing orang kaya. Masih aman kalian yang menyanyikan itu, apalagi yang menciptakan. Nggak tahu lah kok gara-gara ini anjing orang kaya, dibilanglah anjing peranakan, anjing ras campuran. Jadi yang punya itu nggak terima, ya, nggak terima. Karena apa? Karena anjingnya dicuri, dijual dimakan. Mana pernah tahu-tahu itu Amang itu pendeta sintua loh, sintua. Kalau tahu dia itu anjing curian, dia nggak akan mau beli, apalagi makan. Yakin aku itu, yakin. Tahu nggak kalian, bagi kami, sintua itu adalah sebuah posisi yang terhormat. Pertimbangannya sangat besar ketika seseorang diangkat menjadi sintua. Bukan asal-asal diangkat itu. Ada learningnya, ada trainingnya. Kalau nggak setahun 2 tahun, kalau nggak 2 tahun 3 tahun. Ada sampai bertahun-tahun, baru ditabalhon. Sembarangan kalian tuduh Amang itu penada. Mana tahu-tahu Amang itu kalau misalnya anjing yang di biliknya itu hasil curian. Pernah kalian contohnya pergi ke Lapo, bilik dulu itu daging anjing, kalau bisa dikasihlah supnya itu. Datang yang punya toko, yang punya Lapo, mau yang mana itu? Anjing yang hasil curian atau anjing yang hasil buruan? Kan nggak begitu. Emang beda rupanya harganya itu. Oh iya, kalau hasil buruan itu satu porsi itu 35.000. Kalau yang hasil curian itu satu porsi harganya 70.000. Kok bisa lebih mahal itu yang hasil curian? Karena berat risikonya. Kenapa? Kalau sepak ketahuan aku harus bayar pengacara untuk membela. Lebih mahal anjing hasil curian. Apa kayak gitu rupanya? Kan enggak. Atau misalnya yang bilik nanya dulu, itu bilik dulu daging anjing, kalau bisa jangan yang curian ya. Mana pula ada kayak gitu. Sama kayak ayam. Ada tahu kalian itu daging ayam kalian itu hasil dari peternakan atau juga hasil dari curian? Kan enggak. Atau daging kambing, kambing hasil peliharaan atau hasil curian? Kan enggak. Kemana rupanya kalau kambing dicuri? Itu kan untuk dijual. Kemana dijual? Otomatis ke tukang daging. Kemana dagingnya? Otomatis untuk dijual.
Kemana dijual? Otomatis untuk dimakan. Agak enggak aja. Apalagi sudah diterangkan ya, ada seorang koordinator advokasi dari sebuah organisasi ya yang bisa dikatakan mungkin mendampingi kasus ini ya, supaya Bapak George ini, Amang Simamora ini bisa, kalau bisa dicabut lah tuntutan itu, ya kan? Masa cuman gara-gara dendam karena anjing kesayangannya mati dimakan, ya seolah-olah mau memperalat hukum untuk membalaskan dendam kepada Amang ini. Itu kan gak adil namanya, ya kan? Lagian juga sekarang begini, sudah dipertanyakan mana sertifikat anjing itu. Yang punya anjing gak terima, karena apa? Karena sudah dianggap bagian dari keluarganya. Pernah kau sekolahkan anjingmu itu? Pernah kau terdidikan anjingmu itu? Pernah kau bawa sekolah minggu anjingmu itu? Pernah kau bawa pertandingan anjingmu itu? Pernah kau bawa arisan anjingmu itu? Kalau emang kau bawa, kau anggap keluarga itu, kenapa gak kau bawa selama ini sekolah minggu? Bagian dari keluarga, bagian keluarga. Toh juga pemburu anjing liar itu, ceritanya kan dia lewat, dan anjing itu berada di luar pagar, di luar area rumah. Sama kayak kalau misalnya jumpa sama kucing, oh itu kucing liar. Bisa nggak ditangkap? Bisa. Kenapa nggak bisa? Oh ada ular di situ, di luar rumah. Begitu dilihat contohnya, ditangkap ular itu. Bisa? Bisa. Ya kalau anjing mana tahu dia itu. Anjing itu adalah bagian dari keluargamu, udah kau pindahkan ke akar rupanya. Kan belum? Mak, anjing masuk kakak ya. Tapi ini wujud dari ketidakterimaanku ya. Kecuali kalau kalian itu seperti di Amerika sana, yang hukumnya undang-undangnya jelas. Ya. Ya itu bolehlah diperkarakan seperti ini, berat hukumannya. Orang Indonesia, apalagi halak Batak, Kristen Muse, mulu mengalang anjing, itu hal yang lumrah. Untung gak aku ditanya dan aku gak ditangkap. Kenapa Bapak makan daging anjing Pak? Jangankan anjing, kau pun juga kalau gak ada undang-undang di negara ini udah habis kau kumakan. Itulah jawabanku. Gak tahu kok sejarahnya orang Batak. Apa gak merinding yang menangkap itu? Itu makanya mana tahu-tahu kita itu anjing hasil curian. Apalagi Amang itu kan begitu. Namanya pemburu anjing liar, bukan spesialis pencuri anjing. Ini yang dipeleset-pelesetkan, jadi nggak tahu aku tak kayak mana cara siapa ini pemilik anjingnya ini, nggak perlu kusebutkan namanya, ya, untuk untuk membawa ini ke ranah hukum. Kan bisa saja minta ganti rugi. Minta ganti rugi pun kau 5 juta contohnya. Kalau memang masuk akal, make sense, kata orang Jawa bilang, disanggupi itu. Ini langsung kau bilang penadah. Penadah itu kan kerjanya apa? Menampung hasil curian yang kemudian untuk dijual kembali. Kau tengok kan ke rumahnya, ada rupanya ngumpul di situ anjing. Kan enggak, Amang itu sintua. Kerjanya ngurusin jemaat, bukan ngurusin anjing. Paham kau sampai sini? Ini parah kali lah kalian itu ku tengok. Coba bayangkanlah dulu ya. Apalah anjing gak ada rohnya itu. Mati pun kena makan pun itu gak ada itu cerita masuk surga masuk neraka. Ini Amang ini, satu anaknya pertama kuliah, anak kedua ketiga SMA, anak keempat masih balita. Yang bikin miris hati ini, bertanyalah si anak paling kecilnya ini sama bapak udahnya, di mana bapak udah? Apa jawab bapak udahnya? Adik bapaknya itu, bapak lagi pergi amen-amen. Amang tahe, tersayat kali hatiku, pengen menangis aku mendengarkan cerita ini. Walaupun dari kita di kalian agak ketawa. Aku seorang bapak, tapi kalau harga diriku dan keluargaku itu ditukar, dikorbankan cuma gara-gara seekor anjing, di mana letak kemanusiaan kalian?
Ini harus disuarakan ini, supaya Amang itu lepas. Bukan gara-gara aku orang Batak, bukan gara-gara aku orang Kristen, bukan gara-gara aku orang bermarga, tidak. Gak ada urusannya itu. Kelewat cuman gara-gara makan anjing. Tangkapilah semuanya yang makan anjing itu. Yang punya labo itu tangkapi juga lah. Entah juga kau juga pernahnya makan anjing yang melaporkan ini cuman gara-gara anjing kesayanganmu. Lalap anjing kesayanganmu. Udah dianggap keluarga, bagian dari keluarga. Udah foto wisuda kau suruh main sama anjing itu. Kapan wisuda rupanya anjingmu itu? Kalau anakmu itu kan pasti ada foto wisuda, ada foto pernikahan. Sabarlah bikinlah pernikahan anjingmu itu. Bikin pestanya di aula. Bikin pakai acara marhana sinamok sekalian. Bagian dari keluarga. Hebat kali kayak gitu. Itu orang terhormat itu. Betul memang di luar sana nggak jadi jaminan. Pendeta pun juga nggak jadi jaminan. Moralnya baik-baik saja. Itu kan oknum. Iya kan? Tapi dari berbagai keterangan, keterangan yang dikumpul, yang didapat, moral bapak ini apa rupanya masalahnya gara-gara makan anjing aja? Kok langsung dituduhkan pasal penadahan? Aku bilanglah dulu sama koordinator advokasi yang aku nggak bisa sebutkan nama organisasinya. Tolonglah Amang didampingi terus kasus Amang ini. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa menyuarakan, kami hanya bisa mensupport, ya, dengan yang seperti ini, bersuara di media sosial. Tolong dikawal terus Amang, ya. Nggak bisa diterima ini, nggak bisa diterima akal, ya. Dari aku dengar dari beberapa hari yang lalu ini nggak bisa diterima akal, nggak bisa diterima akal. Nyawa seekor anjing ditukar dengan mengorbankan seorang sintua beserta keluarganya. Siapa lagi mat cari? Belum pergi kau ke daerah Manado sana, tergantung-gantung anjing itu biar tahu kau di depan mata kepalamu sendiri itu dibakar anjing itu. Nggak peduli itu anjing curian atau bukan, nggak peduli itu anjing lokal atau anjing campuran, nggak peduli. Mau apa kau di situ? Anjing ada, ular ada, babi hutan ada, harimau ada, gajah pun kalau bisa dijual di situ dijual, dinosaurus pun juga bisa dijual orang itu. Kau bikin pasal penadahan, paten kali kau itu. Cobalah dulu Pak Jaksa, ya kan? Daripada diketawai kalian, aduh, pertimbangkan dulu baik-baiklah. Hati nurani lah dulu yang berbicara, ya kan? Kenapa nggak bisa berbicara hati nurani? Bisa lah. Siapa bilang? Jaksa kita kan baik-baik. Polisi di Indonesia ini kan baik-baik. Baik ya semua kalian. Baik kali, baik. Luar biasa. Ya, walaupun aku nggak ada keluargaku yang polisi, nggak ada keluargaku yang jaksa, tapi aku tahu baik-baik semuanya. Ya, itu dia, ya kan? Cobalah dulu, kalian berpikir dulu. Orang Batak, untung saja Kristen. Kalau sempat Amang itu gak punya agama, jangankan cuma anjing, yang punya anjing pun juga dimakan. Yang itu bercandanya itu nggak terlalu masuk hati, ya kan? Ya udahlah, mudah-mudahan bukan cuma aku aja yang bersuara untuk kasus Amang ini. Mudah-mudahan banyak netizen di luar sana yang mendukung, mensupport Amang ini. Ya, bukan kita menyalahkan hukum, bukan, ya. Tapi bagaimana kita sebaiknya mengutamakan hati nurani kita daripada dendam kita, ya. Kalau kami orang-orang Batak ini tidak ada dendam. Orang Indonesia itu nggak pendendam, biar tahu kau. Pernah kau tengok enggak? Di sidang ini, di persidangan, orang yang membunuh keluarganya, membunuh anaknya,
membunuh suaminya, membunuh orang yang dicintainya. Keluarga korban, si ibu, dengan tangan terbuka, dia peluk si pelaku. Dia peluk si pelaku. Gak orang Indonesia kau. Orang Indonesia seperti itu, pemaaf orangnya. Apalagi orang yang beragama. Baik agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, Parmalim, penganut kepercayaan, Konghucu, semuanya adalah orang-orang yang mengasihi. Aku percaya orang Indonesia seperti itu. Gitu. Memang tahu kita berat rasanya. Sedangkan orang yang keluarganya mati dibunuh masih mau menerima pelaku. Ya, dia peluk itu. Ada tonton kalian lah. Anjing. Nggak mau kau memaafkan cuman gara-gara anjingmu dimakan. Setabi. Jangan aku tutupmu. Ya mungkin secara hukum salah. Dan ada pasal-pasal yang memberatkan Amang itu. Ya kan? Tapi bisa saja dong. Ini mau mana? Gak kebuka ya? Ketutup ya? Ketutup ya? Sedangkan binatang masih punya hati nurani. Main instingnya sesama binatang. Ini sesama manusia gak bisa saling mengasihi. Mau jadi apa negeri kita ini? Ya kan? Udahlah dulu. Ya. Jadi kita kawal terus supaya kedepannya Amang ini bisa terlepas. Ya. Terlepas dari jerat hukum 3 tahun. Dan bisa ada perdamaian antara pemilik anjing dengan Amang Sintua George Jintar Simamora. Ya, kita tidak menginginkan, tidak mencela. Saya di sini membuat video bukan mencela pemilik anjing, bukan. Tapi mudah-mudahan dengan video ini dan banyak video-video lainnya di luaran sana dari netizen-netizen yang aktif di media sosial itu bisa membuka pikiran dan hati nurani. Dan untuk kedepannya lebih mengutamakan kemanusiaan daripada kebinatangan. Selamat pagi Por TV. Salam Parbelak.